Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Cahyani. Saya mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Surapati. Saya akan membahas sedikit tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan bentuk penilaian atau peninjauan terhadap karyawan di tempat kerja yang umumnya dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu. Manfaat dari evaluasi kinerja yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua, mencegah terjadinya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap karir karyawan. Yang keempat, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab adanya feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang kelima, menghargai setiap kontribusi. Yang keenam, menjalin komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum evaluasi kinerja. Yang pertama, menetapkan standar kinerja dan waktu evaluasi. Yang kedua, pemilihan metode secara kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mempersiapkan data yang dibutuhkan. Elemen dalam penilaian kinerja. Yang pertama, perbaikan kinerja. Yang kedua, perkembangan karyawan. Yang ketiga, kepuasan karyawan. Yang keempat, keputusan kompensasi. Dan yang kelima, keterampilan dalam berkomunikasi. Proses dalam penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Yang kedua, menyusun kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Yang ketiga, memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menilai kinerja. Dan yang terakhir, mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Tantangan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, adanya kendala hukum. Yang kedua, bias pendapatan. Yang ketiga, masalah lintas budaya. SWOT. SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi. Yang terdiri dari S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan yang mengacu pada internal, terdiri dari komponen SDM, teknologi, sarana dan prasarana, dan lain-lain. O, opportunity atau peluang yang mengacu pada eksternal, terdiri dari komponen customer, supplier, mahasiswa, dan lain-lain. T, threat atau ancaman. Prinsip SMART dalam penetapan standar kinerja. Yang pertama, S, spesifik atau jelas dan rinci. Kedua, M, measurable atau dapat diukur. Ketiga, A, achievable atau dapat dicapai. Tentunya harus berdasarkan kesepakatan karyawan dengan atasan. 4, R, result oriented atau berorientasi pada hasil. 5, T, time framed atau jelas jangka waktu pencapaian. Sekian sedikit pembahasan dari saya tentang evaluasi kinerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.